Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah, bertepatan tanggal 29 Januari 661 Masehi, menjadi tragedi berdarah. Selanjutnya, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, yaitu wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Ini seorang Khawarij yang ahli ibadah, rajin puasa, tahajud, bahkan hafal Al-Quran. Mungkin kita bertanya, loh kok bisa seorang yang ahli ibadah dan menghafal Al-Quran tega membunuh sahabat Nabi yang mulia? Nah, untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe dulu di channel ini ya. Tidak ada yang menyangka seorang laki-laki muslim, soleh bahkan hafiz alias penghafal Al-Quran, dan motivator bagi muslim lainnya untuk menghafal Al-Quran. Ternyata, seorang yang tega memenggal kepala salah satu khulafaur rasyidin, sahabat Nabi SAW, bahkan suami dari seorang putri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Tidak hanya itu, peristiwa tragis yang benar-benar melukai umat Islam itu terjadi di bulan suci, persis di hari ke-7 di bulan Ramadan. Pada bulan itu, hidup dan perjuangan sahabat Ali Kang Wajah itu terus berakhir oleh seorang muslim taat yang meyakini kalau perbuatannya adalah jihad di jalan Allah, Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Seraya memberikan kata, "Hukum itu milik Allah, wahai Ali, bukan milikmu dan para sahabatmu." Ibnu Muljam menebas leher sahabat Ali bin Abi Thalib hingga wafat saat itu juga. Kontan saja, peristiwa memilukan itu menjadi duka mendalam bagi kaum muslimin saat itu. Siapa yang tidak sedih? Nyawa sahabat pilihan yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW menjadi penghuni surga itu hilang di tangan seorang saudara sesama muslim. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW, itu terbunuh di bawah petikan takbir dengan mengatasnamakan hukum Allah dan demi surga yang ia yakini hanya milik jihadis sepertinya. Tidak hanya itu, ayat Al-Quran yang suci juga disertakan saat Ibu Muljam habisi Ali. Saat itu melakukan aksi badabnya dengan tidak terhenti melafalkan surat Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Dengan mengatasnamakan agama dan keyakinan, Ibnu Muljam telah menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Sedikit pun ia tak ragu untuk menghabisi nyawa sang khalifah, maka atas aksinya Ibnu Muljam harus membayar mahal dengan hukuman qisas yang harus diterimanya. Pembunuh Ali itu kemudian dieksekusi mati dengan cara qisas, proses hukuman mati yang dijalankan terhadap Ibnu Muljam juga berlangsung dengan penuh drama. Saat tubuhnya diikat untuk dipenggal kepalanya, dia masih sempat berpesan kepada Al-Gojo, "Wahai Al-Gojo, janganlah engkau penggal kepalaku sekaligus, tetapi potonglah anggota tubuhku sedikit demi sedikit, hingga aku bisa menyaksikan anggota tubuhku disiksa di jalan Allah." Pesan itu disampaikan karena Ibnu Muljam meyakini dengan sepenuh hati bahwa aksinya mencabut nyawa ayah dari Al-Hasan dan Al-Husain itu adalah sebuah aksi jihad fisabilillah. Keyakinan itulah yang telah menyebabkan seorang sahabat terbaik khalifah, bahkan menantu Nabi Muhammad SAW, gugur di ujung pedang seorang muslim demi meraih surga dari jalan jihad yang diyakininya. Kisah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib di tangan seorang muslim yang taat, soleh, istiqomah, puasa Senin Kemis, bahkan seorang hafiz menjadarkan tentang kebenaran hadis Nabi. Akan keluar di dalam umat ini, beliau tidak mengatakan di antaranya, suatu kaum yang kalian menganggap remeh sholat kalian dibandingkan sholat mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Ibnu Muljam adalah potret nyata yang terjadi pada sebagian umat Islam di era modern. Pada masa ini, generasi yang mewarisi Ibnu Muljam itu giat memprovokasikan untuk berjihad di jalan Allah dengan cara memerangi dan bahkan membunuh nyawa sesama kaum muslimin. Ibnu Muljam dikenal sebagai lelaki yang soleh, zahid, bertakwa, istiqomah puasa Senin Kamis, dan mendapatkan julukan Al-Maqri. Sang penjabut nyawa Sayyidina Ali itu seorang hufaz alias penghafal Al-Quran dan sekaligus orang yang mendorong sang muslim untuk menghafal kitab suci tersebut. Kesolehan dan kecerdasan Ibnu Muljam mendapat apresiasi dari Khalifah Umar bin Khattab sehingga ia pernah menugaskan Ibnu Muljam ke Mesir untuk memenuhi permohonan Amir bin As untuk mengajarkan hafalan Al-Quran kepada penduduk negeri Mesir itu. Atas kehebatannya sampai Khalifah Umar bin Khattab menyatakan, Abdurrahman bin Muljam salah seorang ahli Al-Quran yang aku prioritaskan untukmu ketimbang untuk diriku sendiri. Jika ia telah datang kepadamu, maka siapkan rumah untuknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin, dan muliakanlah ia wahai Amir dan bin As, kata Umar kepada Amr bin As dalam suatu kesempatan. Sayangnya, meskipun Ibnu Muljam seorang hafiz Al-Quran dan ahli ibadah, tapi semua seperti tiada guna karena ia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati di tangan Al-Gojo dengan membawa akidah yang salah. Hidup Ibnu Muljam berakhir dengan tidak membawa iman dan Islam akibat kedangkalan ilmu agama yang dimilikinya. Aplikasinya kepada sekte Khawarij telah membawanya terjebak dalam pemahaman Islam yang sempit. Padahal terhadap sekte ini Rasulullah SAW sudah menegaskan untuk melawan dan memusnahkannya. Akan tumbuh para pemuda yang membaca Al-Quran, akan tetapi Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka mereka pantas untuk dihancurkan. Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, setiap kali sekelompok dari mereka keluar, maka mereka pantas untuk dihancurkan lebih dari 20 kali hingga Dajjal keluar di dalam kelompok terakhir. Gambaran tentang sosok yang mengklaim surga adalah miliknya dengan membabi buta sehingga muslim lainnya dianggap kafir, tercermin dari Ibnu Muljam. Karena pemahaman agama yang dangkal, Al-Quran hanya dilafalkan di mulut dan kerongkongannya, menyebabkan ia tak ragu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama Islam. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita dapat belajar dan memahami ilmu agama dengan baik dan tidak salah dalam memilih guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.